Sebagaimana jikalau ia melihat pada dirinya ujub dengan amal. Sekarang ini aku nih masihkah ada bersifat ujub atau kada? Ujub itu katuju mengakui kehebatan diri. Katuju benar merasa bahwa diri seorang ini adalah bersih. Diri seorang ini adalah kada berdosa, itu ujub. Merasa bahwa diri seorang ini adalah sempurna, nah itu ujub. Merasa bahwa diriku ini kuat beribadah, ujub. Orang kan tidak tahannya baca Quran 4-5 jam, mun aku 10 jam soal duduk tahan. Merasa bahwa dirinya mampu demikian. Bila merasa demikian, ujub ngarannya. Makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Macam yang ketiga daripada beberapa macam perkara yang perlu dipikirkan, yang perlu dijadikan tafakkur. Sifat-sifat yang membinasakan, yang tempatnya sifat-sifat membinasakan itu adalah hati. Memikirkan tentang hati kita, apakah masih ada dihuni, didiami oleh sifat-sifat yang membinasakan. Apabila kita merenungkan atau memikirkan tentang hati kita, apakah masih dipenuhi sifat-sifat tercela, maka tafakkur seperti itu adalah merupakan tafakkur yang sifatnya adalah ibadah. Maka ia dapat mengetahuinya sifat-sifat yang membinasakan itu dari yang telah kami sebutkan pada Rub'il Muhlikat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dijelaskan sifat-sifat yang membinasakan manusia, akhlak-akhlak yang mencelakakan manusia, yaitu sifat-sifat yang mencelakakan kita tadi antara lain adalah menguasainya syahwat. Diri kita dikuasai oleh berbagai macam keinginan-keinginan. Kita disuruh berpikir apakah diri kita ini masih dikuasai oleh syahwat-syahwat itu. Kita disuruh merenungkan apakah selama ini kita hidup hanya untuk meluluskan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan nafsu. Menguasainya syahwat itu merupakan sifat yang tercela yang tempatnya adalah di dalam hati manusia. Segala macam bentuk maksiat, segala macam bentuk penyesalan, penderitaan itu sumbernya adalah karena pada awalnya kita dikuasai oleh syahwat-syahwat tadi. Kenapa kita melakukan dosa?
Karena kita kada mampu menguasai syahwat, keinginan-keinginan nafsu itu. Kenapa orang bisa masuk ke dalam penjara? Nah, kebiasaan kebanyakannya adalah akibat dia dahulunya dikuasai oleh keinginan-keinginan nafsunya. Kenapa seseorang itu sekarang dia menderita? Kenapa seseorang itu sekarang dia ini berada dalam bahaya? Pada awalnya adalah akibat dia kada mampu menguasai keinginan-keinginan nafsunya. Nah, itu nang dipikirkan. Disuruh kita merenungi apakah kita ini termasuk orang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan nafsu, atau kitakah yang menguasai keinginan-keinginan nafsu itu. Contohnya lagi adalah marah. Selama ini aku marah, apakah marahku itu karena pribadi, ataukah marahku itu karena di jalan Allah? Marah itu adalah sesuatu yang mulia, marah sesuatu yang berpahala apabila marahnya itu di jalan Allah. Dan marah itu sesuatu yang hina, tercela apabila yang dimarahkan itu adalah sesuatu yang bukan di jalan Allah. Nah, itu pun disuruh juga kita merenungi, memikirkan apakah kita marah selama ini di jalan Allah atau kada. Umpamanya kita menyuruh anak kita, menyuruh orang-orang yang membantu kita untuk kepentingan kita. Lalu inya terlambat, lalu inya tersalah, kita marah. Nah, ini marah, kita marah karena kepentingan nafsu kita. Kalau anak kita, orang-orang yang di bawah kita, mereka lalai melaksanakan salat, mereka itu menunda perbuatan kebaikan, apakah kita marah kepada mereka? Nah, bila kita marah, mereka itu kada sembahyang. Kalau kita marah karena mereka itu suka melalaikan, menunda-nunda salat, nah marah kita itu adalah marah yang mulia, marah di jalan Allah. Anak buah terlambat sembahyang, kada sarik. Tapi kalau anak buah disuruh mengambil akan nasi, terlambat seperempat jam, setengah jam memainya, berarti ini manusia marah bukan di jalan Allah. Buktinya apa? Ya tadi buktinya anak buah kita kada sembahyang, melambatkan sembahyang, kita kada marah. Paling marah juga kada semarah inya nang terlambat kita suruh itu. Itu menunjukkan bahwa diri kita ini adalah marah yang tercela. Bakhil, kikir. Apakah kita selama ini masih dianggap tergolong orang yang bakhil atau kada? Kita periksa diri kita, kita renungi, kita kontrol hati kita. Apakah selama ini kita masih orang bakhil atau sudah keluar dari golongan itu? Kibir, sombong, ujub, ria, hasad, dengki, su'uzzan, sangka jahat. Sangka jahat ini ada sangka jahatnya kepada Allah, ada sangka jahat kepada makhluk Allah. Apakah kita selama ini suka sangka jahat kepada Allah? Apakah kita selama ini suka sangka jahat kepada makhluk Allah? Nah, kita memeriksa, menganalisa diri kita itu,
merupakan tafakkur yang besar, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat sangka kepada Allah antara lain contohnya umpamanya kita berdoa lawan Allah, lalu doa kita ini belum hanya terwujud lagi, lalu kita mengambil kesimpulan Allah kadang ngabulkan doaku. Nah itu buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan makhluk Allah, contohnya kita bertemuan kawan kita kadang menguringi kita, kawan kita kadang menagur kita, lalu di hati kita berkesimpulan sarik napa kalawan aku maka kada tak urihing bertemuan tadi. Itu buruk sangka. Padahal masih masih bisa diihtimalkan. Barangkali nya kada menanggur itu di pikiran apakah dipikirakannya, atau kesibukan apakah nang misi sibuk sehingga inya kada sempat menanggur aku. Itu ihtimal yang mungkin yang sangat bisa terjadi. Jangan langsung berdedasan sarik napa kadu aku saruan kada menyeruani. Barangkali sidin lupa, barangkali sidin kada ingat, lalu kada takiau, kan boleh jadi itu. Nah kayak apa andai kata diihtimalkan seperti itu, jangan sampai kita mengambil kesimpulan sidin itu kada baik lawan kita, orang itu kada baik lawan kita. Nah itu suudzon. Kita disuruh tafakur, apakah selama ini kita suka lawan suudzon itu. Lalai termasuk sifat yang membinasakan. Lingah. Lalai artinya lalai dalam arti mensyukuri nikmat Allah. Dapat rezeki ini, dapat rezeki itu, dapat rezeki macam-macam, kada mensyukuri lawan Allah. Lalai. Lalai terhadap mengambil hikmah kepada sesuatu musibah yang menimpa. Ada hal-hal yang kada nyaman datang kepada kita, kita lalai mengambil hikmahnya. Sudah 4-5 hari hanya merasa ada hikmahnya. Tipuan atau gurur bahasa agamanya. Apakah kita selama ini tergolong orang-orang yang masih tertipu? Tertipu dengan ayat-ayat Allah. Tertipu dengan hadis-hadis Rasulullah. Tafakkur kita memeriksa kita kepada diri, apakah selama ini aku tertipu dengan ayat-ayat Allah itu? Karena kada sedikit ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah itu kalau dipahami secara cepat dan sembarangan itu membuat kita terperdaya, tertipu dengan ayat-ayat Allah itu. Dicontohkan seseorang yang beriman yang masih suka melakukan maksiat kepada Allah, ngarannya al-mu'minul asi, orang mukmin yang suka berbuat maksiat. Nah, orang mukmin yang berbuat maksiat ini dia mengiktikadkan, ujarnya Innallah ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun penyayang. Bujur itu kada salah. Al-Quran banyak menyebut itu. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Aku berharap dapat ampunan dan rahmat Allah. Ujar orang mukmin yang suka maksiat nih. Allah tuh maha pengampun juga, Allah tuh maha penyayang juga,
Aku berharap mudahan dapat ampunan Allah. Aku berharap mudahan dapat rahmat Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ni jar Tuhan menurut sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku itu menyangka aku ini pengampun, memang aku pengampun. Jika hambaku menyangka aku ini marah, aku marah. Nah jadi ujar si mukmin nang ahli maksiat tadi, aku sangka baik lawan Tuhan, Tuhan mengampuni aku. Dan aku berharap dapat ampunan Allah. Nah ini contoh orang beriman yang maksiat yang tertipu dengan ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Di mana tertipunya? Tertipunya di mana? Aku berharap dapat rahmat Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, Penyayang. Nah di situ letaknya tertipu. Inya kada kau membedakan apa arti berharap, apa arti berangan-angan. Apa arti berharap, apa arti mahayal. Ini kada kau membedakan, sehingga dia tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang yang cerdik itu, kata Rasulullah, orang yang menghitung dirinya dan dia beramal untuk sesudah mati. Itu orang cerdik. Orang yang bodoh itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mengikuti kemauan nafsunya dan dia berangan-angan atas Allah dengan berbagai macam angan-angan. Nah, ini selalu berbuat maksiat. Tapi berangan-angan dapat ampunan Allah. Cuma kadang kau membedakan apa arti berharap itu, apa arti berangan-angan. Ini membuat inya terperdaya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Firman Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan mereka meninggalkan perbuatan jahat menuju perbuatan baik dan dia berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang berharap dapat rahmat Allah. Nah, andai kata orang yang maksiat ini dia berhenti melakukan maksiat, dia tobat kepada Allah, lalu dia berharap dapat ampunan Allah, nah itu bujur. Bujur. Tapi kalau dia masih suka melakukan maksiat, tapi dan mengangan-angan mencita-cita agar dapat ampunan Allah, itu kada berharap karena itu mengangan-angan. Kalau kita misalnya besi pahumaan kadada, minjam pahumaan orang kada, bahuma kada juga. Atau kita besi pahumaan cuma kada dihumai, diliatakan sekosong-kosongnya. Begitu orang mengatam, kalau kita bersuara, mudahan pahumaanku juga kawa dikatam kena isok. Nah itu mencita-cita ngarannya mengangan-angan. Lain berharap itu. Kalau inya besi pahumaan, ditanaminya, dirawatnya, diharagunya, lalu isuk mengatam, lalu inya berharap, mudahan isuk aku kau mengatam. Nah ini ngarannya harap. Nah kebanyakan kita manusia ini tertipu, kada kau membedakan mana antara harap dan mana antara angan-angan. Orang yang ingin dapat rahmat ampunan Allah, tetapi dia kada bergerak ke arah itu, ngarannya mengangan-angan.
Orang yang ingin dapat rahmat ampunan Allah tapi dia minta ampun dan istighfar, nah itu ngarannya berharap. Nah kita disuruh berpikir, apakah kita selama ini orang yang berharapkah atau orang yang beangan-angankah? Angan-angan Tuhan supaya mengampuni, angan-angan mati surga kada berhisab, angan-angan selamat dari fitnah kubur, angan-angan lulus di titian siratal mustaqim, ingin masuk surga di surga Firdaus, tapi kada ada bahannya, kada ada kelakuan pekerjaannya ke situ. Itu ngarannya beangan-angan, tertipu. Ditakuni nih semuaan kita, hendaklah ke surga Firdaus, hendak semuaan. Tapi kada ada gawiannya, nah itu mah angan-angan ngarannya. Kalau berharap tuh orang nang bekerja, beribadah habis waktunya siang malam, lalunya berharap mati masuk surga Firdaus, nah itu bujur berharap. Nah itu nang termasuk perlu ditafakurkan dan lain-lainnya. Dan ia menyelidiki dari hatinya akan sifat-sifat ini. Diteliti, diselidiki di hati sifat-sifat tadi. Kalau ia menyangka bahwa hatinya itu bersih daripadanya, maka ia berpikir tentang cara mengujinya dan mencari persaksian dengan tanda-tanda atasnya. Pemanya periksa hati kita, kita selidiki hati kita. Oh, sudah bersih dari sifat-sifat tercela. Jangan percaya. Coba tes, bujur kada bersih. Karena sesungguhnya nafsu selama-lamanya ia berjanji dengan berbuat kebaikan dari dirinya dan ia mengingkarinya. Nafsu selalu mengatakan, oh sudah bersih hati engkau dari takabur, sudah bersih hati engkau dari ujub, sudah bersih diri engkau dari terperdaya, tertipu tadi. Jangan percaya. Kita periksa, kita uji apakah bujur atau kada nang ujar nafsu tadi. Maka apabila diri mengaku tawadhu' dan terbebas dari kibir, kesombongan, maka semestinya ia mencobanya. Coba. Antara lain mencobanya itu dengan membawa satu ikat kayu bakar di pasar. Ini orang dahulu kada ada peminyak gas bemasak itu. Kada ada kumpur gas, masak kayu bakar. Jadi nukar kayu bakar di pasar, bawa seorang ke rumah. Jangan menyuruh orang membawa, jangan menyuruh budak, jangan menyuruh hamba, bawa seorang. Kalau sanggup kita membawa itu kada ada rasa malu kepada makhluk Allah, berarti sudah terbebas dari kesombongan dalam masalah itu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, waktu beliau menguji diri beliau apakah masih ada sombong atau kada, masih melakukan hal seperti itu. Sebagaimana orang-orang dahulu telah mencoba dirinya dengan demikian. Dan apabila diri mengaku bersifat hilim, maka ia menghadap kepada kemarahan yang diperoleh dari orang lain. Kemudian ia mencobanya dengan menahan amarah. Periksa diri kita, apakah diriku ini pemarahkah, masih di jalan yang salah marahnya, ataukah diriku ini sudah punya sifat hilim, lawannya sifat marah. Ujar nafsu, sudah bersih ikam dari marah, ikam sudah bersifat hilim, sudah bukan lagi bersifat pemarah. Jangan percaya, coba bakal lakuan kayak apa supaya disariki orang. Bila orang sarik lawan seorang, kita mampu menahan diri, kada sarik lawan orang yang menyariki itu, nah berarti sudah bujur, kita terbebas dari sifat marah itu.
Dan seperti itu juga pada sifat-sifat lain. Inilah tafakkur tentang apakah ia bersifat dengan sifat yang dibenci atau tidak. Dan bagi yang demikian ada tanda-tanda yang telah kami sebutkan pada Rub'il Muhlikat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apabila tanda menunjukkan kepada adanya, periksa hati apakah masih ada bersifat sombong, ternyata ada. Maka ia berpikir tentang sebab-sebab yang menjahatkan sifat-sifat ini padanya. Kalau kita periksa hati kita ternyata masih ada sombong. Nah, kita cari sesuatu yang menjahatkan sifat sombong itu. Hadis-hadis Nabi kita baca yang mencela, mencaci maki sifat sombong. Kita cari Al-Quran yang mengatakan begitu beratnya orang-orang yang sombong. Dan jelas bahwa sumber sifat-sifat ini adalah dari kebodohan, kelalaian, dan jahatnya batin. Kenapa orang sombong? Karena inya bodoh, karena inya lalai, karena inya kada punya ilmu pengetahuan yang benar. Sebagaimana jikalau ia melihat pada dirinya ujub dengan amal. Sekarang ini aku nih masihkah ada bersifat ujub atau kada? Ujub itu katuju mengakui kehebatan diri. Katuju benar merasa bahwa diri seorang ini adalah bersih. Diri seorang ini adalah kada berdosa. Itu ujub. Merasa bahwa diri seorang ini adalah sempurna. Nah, itu ujub. Merasa bahwa diriku ini kuat beribadah. Ujub. Orang kan tidak tahannya baca Quran 4-5 jam. Mun aku 10 jam soal duduk tahan. Merasa bahwa dirinya mampu demikian. Bila merasa demikian, ujub ngarannya. Nah, sebagaimana jikalau ia melihat pada dirinya ujub dengan amal, lalu ia berpikir dan berkata, hanya saja amalku itu dengan badanku, anggota badanku, dengan kemampuanku dan kehendakku. Dan semua yang demikian itu tidak dariku dan tidak kepadaku. Dan hanya saja itu adalah ciptaan Allah dan karunia-Nya atasku. Ini menghilangkan ujub. Kita boleh aja ingat, boleh aja merasa kehebatan diri. Boleh. Kita merasa bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa dibanding orang. Ada apa-apa, asal ingat bahwa itu adalah anugerah Allah. Nah, supaya jangan ujub. Maka dialah Tuhan yang menciptakanku dan menciptakan anggota badanku dan menciptakan kemampuanku dan kehendakku, dan dialah yang menggerakkan anggota tubuhku dengan kudratnya, dan begitu pula kemampuanku dan kehendakku. Allah semuanya. Maka bagaimana saya kagum ujub dengan amalku atau dengan diriku, sedang saya tidak berdiri bagi diriku dengan diriku. Apa aku hendak ujub dengan diriku, sedangkan diriku kada mampu berdiri sendiri. Para ulama mengatakan
man arada ayyaksira ujuba fa'alaihi bi arba'ati asya. Siapa yang hendak memecahkan ujub, maka ada caranya, 4 perkara supaya jangan ada ujub. Pertama, mereka mengatakan ayyarat taufik minallah. Ayyarat taufiqa minallah. Kita beribadah, membaca Al-Quran, baca Quran atau membaca salawat, kada terasa begitu asiknya kita membaca Quran, sekalinya sudah 5 jam kita duduk, sudah 5 jam membaca Al-Quran atau membaca salawat. Nah, untuk menyelamatkan amal ini supaya jangan diserangnya ujub, yang pertama kita ingat bahwa taufik itu dari Allah. Aku nih kawa kaca mini nih, itu adalah dari Allah. Kenapa aku rasa nikmatnya beramal hari ini? Itu adalah dari Allah. Yang kedua, ayyanzura ilan na'ma allati manallahu alaih, bahwa dia memandang kepada nikmat-nikmat yang diberikan Allah atasnya. Aku membaca Quran kawa sekian lawas. Nah, kita ingat satu nikmat saja, nikmat mata. Nikmat mata ini adalah pemberian Allah. Jakanya mata kada melihat, jangankan 5 jam sambar aja kada kau membaca. Yang ketiga, ayyakhafa an la yaqbalallahu amalah. Yang ketiga, dia takut kalau Allah kada menerima amalnya. Aku beramal sekian jam, namun tentu diterima Allah. Nah, bila hati kita ini masih merasa belum tentu diterima Allah, kada mau ujub. Nang mau ujub itu nang asa sudah pasti diterima Allah. Yang keempat, ayyanzura ila dzunubihi wa taqsirihi qabla dzalik, bahwa ingatlah dosa-dosa, kelemahan, kekurangan kita sebelum ini. Hari ini aku bujurnya kau beribadah sekian lawas, tapi dibanding dosaku dahulu mana banyaknya, sering banyakan aku berbuat dosa juga. Nah, 4 hal itu menghilangkan ujub di dalam hati kita. Jadi kalau kita datang perasaan bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini merasa harap, ingat akan 4 itu supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia merasa pada dirinya dengan kibir, kesombongan, maka ia menetapkan atas dirinya akan kedunguan padanya. Kalau kita ini merasa bahwa diri kita ini lebih hebat daripada orang lain, kalau kita merasa bahwa diri kita ini lebih bersih dari orang lain, padahal kan lawan diri kita pembungulnya tuh igam. Kalau kita tuh merasa, ini bedanya antara ujub lawan sombong. Ujub ini kada perlu ada orang lain, bisa ada sendirinya. Kalau takabur tuh ada tandingan. Aku harap pada inya, harap pada orang tuh takabur. Kalau merasa harap saurangan atau ujub. Nah, bila mana kita menetapkan bahwa diri kita ini lebih hebat dari orang lain, lebih suci dari orang lain, lebih zuhud dari orang lain, sebenarnya diri kita paling bunga, paling bodoh. Jadi di saat kita mengatakan atau merasakan bahwa kita ini adalah orang yang hebat daripada yang lainnya, di saat itu kita orang yang paling hina di sisi Allah. Nak ditarusakan dasara, nak beristighfar dasara,
Anak bebulik baik istighfar, tarusakan jadi orang hina di sisi Allah, tarusakan perasaan paharatnya tadi. Dan ia berkata kepadanya, kepada dirinya sendiri, mengapa kamu memperlihatkan dirimu lebih besar? Kenapa ikam merasa harap pada orang? Sedangkan orang yang besar adalah orang yang di sisi Allah orang besar. Nangaran orang hebat tuh orang yang hebat di sisi Allah. Dan yang demikian itu dapat tersingkap setelah mati. Di akhirat kita nang tahu siapa manusia yang besar di sisi Allah. Dalam dunia belum jelas. Dan banyak sekali orang kafir pada waktu sekarang meninggal dunia dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan bercabutnya dari kafir. Dan banyak sekali orang muslim meninggal dunia dalam keadaan celaka disebabkan berubah keadaannya ketika mati dengan mati su'ul khatimah. Ada tentu. Di zaman sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ada seseorang yang sudah 70 tahun beribadah kepada Allah dan full malam ibadah siang puasa. Boleh dikatakan orang ini kada berbuat dosa, hidupnya pun diuzlah berasing pada orang lain. Sudah 70 tahun kada tahu di manusia, hanya beribadah melulu. Satu malam Sidin berdoa kepada Allah. Begitu berdoa, kada kabul doanya. Doanya kada kabul. Doa kada kabul. Nah begitu doa itu kada kabul, inya berkata kepada dirinya, ujarannya lawan dirinya, jaka ikam nih dirinya ini hebat di sisi Allah, sudah kabul doa ikam. Berarti ikam ini hina di sisi Allah. Buktinya doa kada kabul. Habis cerita. Malam bermimpi si laki-laki ini ditemui malaikat. Ujar malaikat, wahai laki-laki, waktu engkau mengatakan bahwa diri ikam itu kada baik, makanya kada kabul doa. Itu pahalanya lebih besar daripada engkau beribadah selama ini. Pahalanya lebih besar daripada engkau beribadah selama 70 tahun ini. Karena merasa bahwa diri ini sebenarnya adalah hina. Merasa diri ini adalah kada baik. Makanya tadi kalau orang merasa dirinya baik, itu orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa, lain diucapkan aku kada baik kan macam itu bang. Atau menulis surat misalnya dari kawan ikam, dari hamba Allah yang banyak dosa, kada perlu ditulis itu dalam hati aja itu diandak. Kadang-kadang ada mengirim surat kayak itu nah dari al-fakir nang banyak dosa, nang banyak salah, pulang bin pulang. Itu menampaikan orang pulang kesalahannya. Itu dalam hati nih merasa jakanya aku nih baik, aku sudah enggak ini, kada mau macam itu. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Siti Aisyah, ujar orang, kapan seseorang itu baik? Aisyah menjawab, ketika dia merasa dirinya yang paling jahat. Ketika dia merasa dirinya yang paling jahat. Ditanyakan lagi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kapan seseorang itu jahat? Ketika dia merasa dirinya terbaik. Ketika dia merasa dirinya adalah baik.
Maka apabila ia tahu bahwa kesombongan itu membinasakan dan bahwa asal kesombongan itu adalah kebuduhan, maka ia bertafakur tentang pengobatan menghilangkan yang demikian itu dengan bahwa ia mengerjakan perbuatan-perbuatan orang-orang yang tawadhu. Sudah berpikir lalu dapat kesimpulan diriku masih sombong, nyaman mau obati. Dan apabila ia mendapatkan pada dirinya syahwat makanan dan kerakusannya, periksa diri, ternyata diriku ini kada kawa, hendak memakan terus. Nah, kalau tidak ada makanan yang nyaman, hendak merasai. Maka ia bertafakur bahwa ini adalah sifat binatang. Berarti aku samaan binatang. Kalau tak lihat makanan lo hendak aja. Dan jikalau pada syahwat makanan dan persetubuhan ada kesempurnaan, niscaya demikian itu termasuk sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para malaikat. Makanya memakan itu ada kesempurnaan di situ, niscaya malaikat bersifat dengan itu. Malaikat tuh ada mau makan, ada mau minum, tidak ada urusan itu. Seperti ilmu, itu sifat-sifat kesempurnaan dan kudrat, dan niscaya tidak bersifat dengannya binatang. Dan manakala kerakusan itu lebih menang atasnya, maka ia lebih serupa dengan binatang dan lebih jauh dari para malaikat al-muqarrabin. Dan begitu pula ia menetapkan atas dirinya tentang marah. Kemudian ia memikirkan tentang jalan pengobatan, dan sekalian yang demikian itu telah kami sebutkan dalam kitab-kitab ini. Maka barang siapa yang menghendaki bahwa jalan pikir menjadi luas baginya, maka tidak boleh tidak dari menghasilkan apa yang ada di dalam kitab ini. Kemudian macam yang keempat, sifat-sifat yang menyelamatkan. Daripada beberapa macam yang perlu ditafakurkan, yang perlu direnungkan oleh setiap orang, yaitu sifat-sifat yang menyelamatkan, al-munjiyat. Maksudnya adalah kita dituntut untuk merenungi, memikirkan apakah sifat-sifat yang menyelamatkan ini sudah ada pada diri kita. Apakah sudah bersifat diri kita ini dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu seperti tobat, penyesalan atas dosa-dosa, sabar atas bencana, syukur atas segala nikmat, cinta takut kepada Allah, mengharap rahmatnya Allah, zuhud pada dunia, ikhlas beramal murni karena Allah, sidik jujur dalam amalan-amalan taat, cinta kepada Allah, mengagungkannya Allah, ridha dengan perbuatan-perbuatannya Allah, rindu kepadanya, kepada berjumpa dengan Allah, khusyuk dan tawadhu kepadanya Allah. Itu contoh-contoh daripada sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang menyelamatkan kita, yang mestinya kita bisa memiliki sifat-sifat itu.
Dan masing-masing yang demikian itu telah kami sebutkan pada rubu' ini, dan telah kami sebutkan sebab-sebabnya dan tanda-tandanya. Apakah kita ini sudah tobat kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertobat? Apa tanda-tanda tobat yang diterima oleh Allah? Nah, itu sudah dijelaskan. Maka hendaklah seorang hamba berpikir, tafakur, merenungi setiap hari, baik di waktu pagi atau sorenya, dalam hatinya apa yang menyulitkannya dari sifat-sifat ini yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Kalau selama ini kita belum ada tobat, apa penghalangnya? Nah, itu disuruh kita merenungi. Kalau selama ini kita belum bisa bersabar atas menerima yang tidak senang, apa yang menyebabkannya kita kada bisa bersabar? Apa yang menyebabkan kita ini belum bisa zuhud pada dunia? Apa sebabnya yang menyulitkan kita untuk bersifat sidik, bersifat jujur dalam amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam perbuatan taat, seringkali apa yang kita ucapkan itu kada jujur. Artinya bertentangan dengan praktik yang kita lakukan. Kita ambil contoh, setiap kali kita hendak sembahyang atau memulai sembahyang, kalimat yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Nah, artinya Allah Maha Besar. Nah, apakah kita itu sudah jujur dengan ucapan kita Allah itu Maha Besar? Atau hanya di mulut tapi belum bisa kita mempraktikkan bagaimana mestinya orang yang mengakui, mengimani bahwa Allah itu Maha Besar? Nah, sesuatu yang maha besar itu adalah sesuatu yang menyita perhatian pemikiran kita. Itu ngarannya disebut besar. Kita ambil contoh. Esok orang hendak datang ke rumah kita menagih hutang, membawa polisi. Sudah ada kiriman suratnya, esok kena orang jam sekian datang menagih hutang. Nah, sedangkan kita ini belum ada membayarinya, kemampuan duitnya belum ada membayari. Nah, ini bisa dikatakan bahwa masalah itu masalah besar. Itu akan menyita perhatian pemikiran kita. Kita makan, kita keingatan isoknya kayak apa menghadapi orang datang. Hendak guring tak pikir, di dalam WC tak pikir, di kendaraan tak pikir. Isok nih pacang datang orang menagih hutang, maka duitnya kadada, bila kada kau bayar tangkap orang. Nah, itu contoh sesuatu yang besar. Nah, kalau kita mengiktikadkan bahwa Allah itu yang maha besar, tentu segala yang bersangkut paut dengan taat, bersangkut paut dengan Allah, itulah yang menyita perhatian kita. Itulah yang menyita pemikiran kita. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita kerjakan,
pikiran kita itu selalu terarah kepada Allah, kepada urusan-urusan yang bersangkut paut dengan Allah. Nah itu kalau kita jujur mengatakan bahwa Allah itu adalah maha besar. Umpamanya kita ada melakukan sesuatu perbuatan maksiat. Atau contoh lain lagi, umpamanya kita ini belum sembahyang. Ini contoh orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu adalah maha besar. Ini belum sembahyang. Sedangkan sembahyang ini adalah taat perintah Allah. Sembahyang itu adalah waktunya munajat kepada Allah. Ini belum melaksanakan sembahyang, padahal sudah waktunya. Nah, apapun yang dia kerjakan, ini kadang merasa nyaman. Karena sembahyang beluman lagi. Makannya kada nyaman, bekerja apapun ini kada nyaman, selamanya masih belum menunaikan perintah Allah ini. Nah itu bagian daripada kenyataan bahwa Allah itu adalah maha besar. Kalau kita mengatakan di mulut bahwa Allah itu maha besar, tapi begitu kita ketinggalan sembahyang, kita kada peduli, kita kada kaganangan, kada mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Orang azan, orang sembahyang kada mengganggu kegiatan kita, seolah-olah kada ada orang azan. Nah ini berarti orang tersebut kada jujur dalam mengatakan bahwa Allah itu adalah maha besar. Nah sudahkah kita bersifat dengan kejujuran di dalam taat itu? Kalau belum, apa penyebabnya? Nah itu yang disuruh kita merenungi, memikirkan. Sehari-hari kita mengatakan berapa kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Itu ucapan kita. Ucapan kita itu diuji kejujurannya. Apakah kita bujur berlindung dengan Allah daripada syaitan? Kalau kita selama ini masih suka mengabulkan keinginan syaitan, kita masih suka datang ke tempat-tempat syaitan, kita masih suka berkawan dengan syaitan, tapi di mulut kita aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan. Nah ini kada jujur. Kada jujur. Karena di mulut berlindung dengan Allah dari godaan syaitan, tapi kenyataannya sehari-harinya bakawan dengan syaitan. Nah itu dimaksud dengan sidik amalan dalam amalan taat tadi. Maka hendaklah seorang hamba berpikir setiap hari dalam hatinya apa yang menyulitkannya dari sifat-sifat ini. Apa sulitnya aku jujur? Apa sulitnya aku ikhlas? Apa sulitnya aku takut kepada Allah? Nah dengan berpikir seperti itu lalu bisa mencari jalannya, mencari penyebabnya. Apabila ia memerlukan kepada sesuatu dari sifat-sifat ini perlu kepada sifat tobat, perlu kepada sifat ikhlas, perlu kepada sifat sidik, perlu kepada sifat khusyuk, maka hendaklah ia tahu bahwa itu adalah ahwal, bahwa itu adalah keadaan. Tobat itu keadaan. Tobat itu intinya adalah penyesalan terhadap dosa. Nah, penyesalan terhadap dosa itu satu keadaan.
yang tidak dibuahkan kecuali oleh ilmu-ilmu. Maulah ada penyesalan dosa kalau kada punya ilmu, kada bisa. Ilmu dahulu ada, timbullah satu keadaan. Ini bahayanya dosa, timbul keadaan. Apa keadaannya orang yang menyesal? Bagaimana keadaannya orang yang menyesal? Orang menyesal maulah tertawa, kada mau. Orang menyesal maulah gembira ria, kada mau. Nah, orang menyesal itu pasti sedih, bahkan bisa menangis. Nah, itulah tobat. Tobat itu adalah penyesalan. Penyesalan itu adalah keadaan yang dibuahkan oleh ilmu. Dan bahwa ilmu-ilmu itu tidak dibuahkan kecuali oleh pikiran-pikiran. Dari fikir timbul pengetahuan, dari pengetahuan timbul keadaan, dari keadaan timbullah perbuatan. Maka apabila ia berkehendak memperoleh bagi dirinya akan ahwal atau keadaan tobat dan penyesalan, maka hendaklah pertama-tama ia memeriksa dosa-dosanya. Kita hendak tobat, kita hendak menyesali dosa. Yang pertama yang kita kerjakan adalah memikirkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hendaklah mengumpulkannya atas dirinya. Kumpulkan dosa-dosa kita, kita ingat, kumpulkan. Dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah menipu orang, dulu pernah minum kada bayar, dulu pernah makan kada bayar, dulu pernah macam-macam, dulu pernah menyambat si fulan, memfitnah si fulan. Kumpulkan semuaan. Dan hendaklah ia memandang besar kepadanya di dalam hatinya. Kumpulkan dosa-dosa tadi sehingga sangatlah besar. Kemudian hendaklah ia memikirkan tentang ancaman dan kekerasan yang disebutkan dalam agama tentang dosa-dosa itu. Bagaimana firman Allah tentang dosa? Bagaimana sabda Nabi tentang dosa? Bagaimana perkataan para ulama tentang akibat daripada satu dosa? Nah, pikirkan itu. Dan hendaklah ia meyakinkan pada dirinya bahwa ia menghadapi kemurkaan Allah Ta'ala. Kesimpulannya, aku sekarang berada dalam murkanya Allah. Kumpulkan semuaan dosa-dosa yang digawi sehingga terasa besarnya dosa itu. Ingat bahaya-bahaya dosa, akibat-akibat dosa. Lalu ambil kesimpulan bahwa aku sekarang berada dalam kemurkaan Allah. Sehingga terbangkit baginya keadaan penyesalan. Para ulama meneliti dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akibat daripada dosa yang kita kada tobat dari dosa itu. Pertama, jalbu dzambin akhar, menarik dosa yang lain. Nah, jadi satu perbuatan dosa kalau kita kada tobat kepada Allah, maka si dosa ini hidup dan menarik, mengajak kita untuk berbuat dosa lagi. Kalau inya kada tobat lagi daripada dosa yang kedua, akan mengajak dosa-dosa lagi.
jalbu dzambin akhar. Yang kedua, hirmanu ladzatil ibadah, tertegahnya kelezatan ibadat kepada Allah. Tertegah kelezatan ibadat kepada Allah. Artinya beribadat itu kadang mau nyaman. Beribadat itu tak paksa karena kewajiban atau karena ada untingan. Kalau semata-mata mengabdi kepada Allah, ini kada kawa. Dosa yang kita kerjakan dan kita kada tobat itu menegah kenyamanan beribadat. Kenapa kita kada nyaman baca Quran? Padahal Al-Quran sudah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan sejuk hatinya, akan tentram damai hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala ketahuilah ulihmu bizikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir itu hati menjadi bahagia, damai, tentram. Itu Al-Quran menjelaskan. Tapi kenapa kita berzikir hati kada mau tentram? Beratus zikir, ribu zikir sudah diucapkan la ilaha illallah atau salawat atau tasbih, kada mau juga tenang hati. Kenapa sebabnya? Karena kita ditegah. Kenapa ditegah? Karena ada dosa yang kita belum tobat daripadanya. Atau sudah tobat cuma kada bujur tobatnya sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita, diri kita bersih daripada dosa, satu kali kalimat la ilaha illallah pun itu bisa menyejukkan, mendamaikan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, jadi kenapa kita kada tahan lawas beribadah? Kenapa kita kada tahan? Karena dosa penyebabnya. Kada ada jalan lain. Tahrimu ladzatil ibadah. Kada kau mendengar jumlah nang banyak, orang asa banyak benar. Berapa dibaca sehari? 1000 mah banyaknya. Pada 1000 tuh paling makan waktu seperempat jam. Asa banyak banget sudah itu. Kenapa? Karena asa uyuh. Berzikir itu 1000 dianggap seperempat jam. Tapi asa banyak benar, asa uyuh benar. Kenapa? Karena ada dosa nang kada diampuni Allah. Ada dosa nang kita belum tobat. Padahal jika kita kada mau ucap zikir 1000 kali, 10.000 ya tuh kada merasa uyuh. Yang kita ucapnya lain daripada zikir, lain daripada selawat, bepandiraan, berkisahan 2-3 jam kada merasa uyuh. Kenapa? Karena itu lain daripada ibadah. Nah, akibat dosa. Yang ketiga, akibat daripada dosa tadi hirmanu taufik, ditegah taufik Allah. Taufik itu artinya kemudahan, kenyamanan ibadah. Taufik artinya adalah kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Itu orang yang diberi taufik oleh Allah, ibadah apapun nyaman menggawinya, kada ada rasa berat, kada ada rasa sulit. Banyak amalan-amalan yang sudah kita tahu tapi kita kada diberi taufik oleh Allah sehingga kita kada mampu mengamalkannya. Baik dari pelajaran, baik dari buku, baik dari macam-macam, banyak macam-macam ibadah yang kita ketahui. Bila kita baca ini, bila kita baca ini ke surga, bila kita baca ini selamat dari neraka, bila kita baca ini selamat dari siksa kubur, bila kita baca ini kada kehausan di padang mahsyar.
saling banyakan. Tapi kita kadang kau membaca kalau kita belum ada taufik Allah. Nah, kenapa taufik Allah itu terhalang datang kepada kita? Karena dosa. Yang keempat, akibat daripada dosa yang kita kada tobat atau tobat juga cuma kada bujur, zulmatul qalbi, gelapnya hati. Hati gelap. Kada kau membedakan lagi nang mana nang bujur, nang mana nang salah. Kada kau lagi membedakan nang mana suruhan Allah, nang mana suruhan syaitan. Kada kau membedakan mana nang baik, nang mana nang jahat, karena mata hatinya sudah gelap. Kenapa bisa jadi gelap hati itu? Karena ditutupi oleh dosa. Yang kelima, akibat daripada dosa itu adalah nuksanul akal, berkurangnya akal. Setiap dosa, satu dosa mengikis akal. Padahal akal ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam diri manusia, karena dengan akal itulah kita bisa taklif, kita bisa menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita kada punya akal, kita kada jadi apa-apa. Nah, dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, akal itu selalu berkurang. Daya untuk makrifat kepada Allah selalu lemah. Nang keenam, akibat perbuatan dosa yang kita lakukan, hirmanul ilim, tertegah dapat ilmu. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya kada diberikan Allah kepada orang yang maksiat. Yang ketujuh, akibat dosa itu apa? Hubbul fasikin wa bughdus salihin. Akibat dosa yang kita gawi, kita akhirnya katuju lawan orang-orang fasik dan kada katuju beparak lawan orang-orang salihin. Dibawai bailang kepada tuan guru maka hendak supan asa ngalih. Nah, kebanyakan dosa. Kada katuju beparak orang saleh, katujunya cuma beparak lawan orang-orang fasik. Nah, yang kedelapan yaitu adalah su'ul khatimah. Yang paling berat itu akibat dosa tadi seseorang bisa matinya karena membawa iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita pikirkan itu akibat dosa, akibat dosa, akibat dosa, supaya bisa terdorong hati kita untuk tobat kepada Allah. Dan apabila ia berkehendak agar terbangkit keadaan syukur dari hatinya, maka hendaklah ia memikirkan tentang perbuatan baik Allah kepadanya dan kenikmatan-kenikmatannya yang dianugerahkan kepadanya, dan tentang melepasnya akan keilukan tutupannya atas hambanya. Syukur, i'tirafun ni'mah minallah. Syukur itu adalah mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Mengakui dalam hati artinya mengakui. Sedangkan buahnya daripada syukur itu adalah
sarfun ni'am ila ma fihi ridallah, menggunakan nikmat di jalan keridaan Allah. Itu buah daripada syukur. Sedangkan syukur itu adalah mengakui bahwa nikmat yang ku terima ini bukan dari bulan bin bulan, bukan dari usaha, bukan dari perdagangan, bukan dari apapun. Nikmat yang ku terima ini adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia berkehendak agar terbangkit keadaan syukur dari hatinya, maka hendaklah ia memikirkan tentang perbuatan baik Allah kepadanya dan kenikmatan-kenikmatannya yang dianugerahkan kepadanya, dan tentang melepasnya akan keelukan tutupannya atasnya si hamba itu. Salah satu nikmat yang besar dari Allah adalah satrul uyub, ditutupinya aib. Ini nikmat yang besar. Menurut apa yang telah kami jelaskan sebagiannya pada kitab syukur, maka hendaklah ia menelaah yang demikian itu. Al-Quran menerangkan kalau hendak dapat nikmat yang lebih daripada yang ada, syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi akui bahwa nikmat yang kau terima ini dari Allah dan gunakan di jalan yang diridai Allah. Itu intinya bersyukur. Dan apabila ia berkehendak keadaan cinta dan rindu, maka hendaklah ia bertafakkur tentang keagungan Allah, keelokannya, kebesarannya, dan kesombongannya, dan demikian itu dengan memandang pada keajaiban-keajaiban hikmahnya dan keindahan-keindahan ciptaannya, sebagaimana yang akan kami isyaratkan daripadanya pada bagian kedua daripada pikir ini. Kayak apa supaya cinta lawan Allah itu? Banyak caranya untuk bisa cinta kepada Allah. Antara lain dengan memandang kehebatan, keajaiban ciptaannya. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah di makam yang lebih tinggi. Mereka itu cinta kepada Allah karena kehebatan, karena keelokan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka cinta dan ingin bertemu dengan pencipta itu. Nah, untuk orang-orang yang mubtadiin, untuk orang-orang yang pemula, supaya bisa mencintai Allah itu caranya adalah menghadirkan di dalam hati kita kebaikan Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu sudah tabiat hati. Kalau orang itu berbuat baik kepada kita, berbuat baik, hari-hari berbuat baik, akhirnya hati kita cinta kepadanya. Mau kada mau. Itu tabiat hati. Oleh orang kada berisi hati. Kalau orang berisi hati, dibaiki pasti cinta. Nah, kita meyakini, kita mengetahui bahwa orang yang paling baik kepada kita, orang yang paling menolong kita, orang yang memelihara kita, tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak
yang paling berbuat baik kepada kita lebih daripada siapapun Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memikirkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia menghendaki keadaan takut, kayak apa supaya takutan lawan Allah nih? Maka hendaklah ia memandang pertama-tama tentang dosa-dosanya yang zahir dan yang batin. Kemudian hendaklah ia memikirkan tentang kematian dan sakaratnya. Kemudian tentang yang sesudahnya daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, siksaan kubur, ularnya, kalajengkingnya dan ulat-ulatnya. Kita pikirkan bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan bagaimana maha kuasanya Allah itu kalau menghendaki sesuatu apapun jadi. Nah, supaya mau juga takutan nih hati lawan Allah taala. Kemudian memikirkan tentang huru-hara panggilan ketika ditiup sanggakala. Kemudian tentang huru-hara padang mahsyar ketika dikumpulkan para makhluk di atas satu dataran. Kemudian tentang tanya jawab pada hisab, pada yang sedikit dan yang lebih sedikit. Kemudian tentang sirat, titian di atas neraka, kehalusannya dan ketajamannya. Kemudian tentang bahayanya urusan padanya, dan ia akan diarahkan ke kiri maka ia termasuk penghuni neraka, atau ia diarahkan ke kanan maka ia bertempat di darul qarar, negeri yang abadi, yaitu surga. Kemudian hendaklah ia menghadirkan pulang di dalam hatinya setelah huru-hara kiamat, di dalam hatinya akan bentuk neraka jahanam. Neraka jahanam yang disebutkan di dalam beberapa hadis, kalau batu ditimbai ke bawahnya 70.000 tahun hanya sampai ke dasarnya. Itulah tempat orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapisan-lapisannya, belenggu-belenggunya, burgul-burgulnya, pohon zakumnya, nanahnya, macam-macam siksaan padanya. Jelik rupa-rupa malaikat zabaniyah yang diwakilkan dengannya. Dan sesungguhnya setiap kali masak kulit mereka, maka mereka digantikan dengan kulit yang lain. Dan bahwa setiap kali mereka hendak keluar daripadanya neraka tadi, maka dikembalikan kepadanya. Dan bahwa mereka apabila melihatnya dari tempat yang jauh, maka mereka mendengar kemarahan dan suara nyalanya. Dan begitulah selanjutnya kepada semua yang tersebut dalam Al-Quran, dari penjelasannya tentang bagaimana dahsyatnya siksaan Allah kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diharapkan dengan berpikir seperti itu bisa timbul khauf, bisa timbul takutan berbuat maksiat, takutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ia berkehendak menarik keadaan harap, maka hendaklah ia memikirkan kepada surga, kenikmatan-kenikmatannya, pohon-pohonnya, sungai-sungainya, bidadarinya, anak-anaknya,
kenikmatan yang kekal dan kerajaan yang abadi. Bila mana kita cerita surga, cerita tentang kelezatan, kemewahan dan kehebatan isi surga itu, maka hati kita pasti akan tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk menimbulkan harap kepada Allah itu, pikirkanlah kenikmatan yang disediakan Allah kepada orang-orang yang taat. Nah, maka begitulah jalan pikiran yang dengannya ia mencari ilmu-ilmu yang dapat membuahkan, menarik keadaan-keadaan yang dicintai, atau pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela.